حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Subhanahu wa yawma ya'abdu al-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dalam keadaan dia mengatakan, aduhai, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka saya, seandainya dulu saya tidak mengambil si fulan itu sebagai teman dekat saya. Ya wailata, terjadi perselisihan di dalam i'rabnya. Tapi yang lebih mudahnya adalah yaitu dia karena sangat sedihnya dia sampai memanggil kecelakaannya sendiri, yaitu unadi wailata, yaitu waili, saya memanggil kecelakaan saya sendiri. Laitani lam attakhid fulanan khalila, seandainya dulu saya tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh si fulan itu telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan benar-benar setan itu sangat menelantarkan manusia, menjauhkan dari kebaikan, setelah itu tidak pula mau menolongnya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qauluhu wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi, dan pada hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya, yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila, dalam keadaan dia mengatakan, aduhai, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul. Yukhbiru ta'ala an nadami az-zalimi alladhi faraqa tariqar Rasul. Allah Ta'ala mengabarkan tentang penyesalan orang zalim yang memisahkan diri dari jalan Rasul. Wa ma jaa'a bihi min indillahi minal haqqil mubin, dan memisahkan diri dari apa saja yang datang dari sisi Allah. Minal haqqil mubin, yaitu berupa kebenaran yang jelas. Min yang pertama ini adalah ma'ruf, yaitu apa? Harful jar, min indillah, yaitu menunjukkan apa? Sebagai ibtida. Sementara min yang kedua, walaupun dia harful jar, tapi dia adalah min tabyin, menjelaskan ma yang sebelumnya, yaitu ma mausulah, berupa. Kalau yang pertama adalah dari, yang kedua adalah berupa. Alladzi la miryata fih, yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenaran dari Allah tidak perlu kita merasa ragu. Wasalaka tariqan ukhra ghaira sabilir rasul, dan orang yang zalim tadi menempuh jalan yang lain, bukan jalan Rasul. Fa idza kana yaumul qiyamah nadama haitsu la yanfa'uhun nadam, ketika telah datang hari kiamat, yaumu sebagai apa? Sebagai fa'il dari kana. Karena di sini adalah tam fi'ilnya, bukan naqis. Di mana penyesalan pada hari itu tidak bermanfaat bagi dia. Wa adda ala yadayhi hasratan wa asafa, dia menggigit kedua tangannya dalam keadaan sangat menyesal dan sangat sedih. Hasrah ini adalah syiddatul nadam, penyesalan yang amat sangat. Asaf itu adalah syiddatul huzn, kesedihan yang amat sangat. Wa sawa'un kana sababu nuzuliha fi Uqbah bin Abi Mu'aid au ghairihi minal ashqiya, sama saja sebab turunnya ayat ini adalah tentang Uqbah bin Abi Mu'aid yang mati kafir itu, ataupun orang-orang celaka yang lain. Fa innaha ammatun fi kulli zalim, karena sesungguhnya ayat ini umum, mencakup segala orang yang zalim. Ma'ruf di dalam apa? Kaidah dari para mufassirun. Apa itu? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar,
pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api. Naudzubillah. Kaki saja sakit, apalagi wajah. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka menyatakan, aduhai, seandainya dulu kami menaati Allah dan menaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu menaati para pemimpin kami dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. As-sabil, alanya adalah bukan istighraqiyah tetapi ahdiyah. Sudah diketahui yaitu jalan yang benar, sawa'is sabil. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wa la'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka 2 kali lipat dari siksaan dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Dulu ditaati habis-habisan sampai memerangi ahlul haq. Sekarang yaitu di hari kiamat mereka yang mengutuk pemimpin mereka. Fakullu zalimin yandamu yaumal qiyamati ghayatan nadam. Maka setiap orang yang zalim nanti pada hari kiamat akan menyesal di puncak penyesalannya. Wa ya'abdu ala yadayhi, dan dia akan menggigit kedua tangannya. Qailan, dalam keadaan dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul, taat kepada ajaran Rasul. Aduhai, celaka saya, seandainya dulu saya tidak mengambil si fulan sebagai kekasih, sebagai teman dekat. Penyesalan, yakni man sarafahu anil huda. Si fulan di sini maksudnya adalah orang yang memalingkan dia dari petunjuk. Wa adala bihi ila tariqid dhalalah, dan memalingkan memalingkan dirinya dari jalan kesesatan, menuju kepada jalan kesesatan. Min du'atid dhalalah, yaitu dari kalangan para dai kesesatan. Wa sawa'un fi dzalika Umayyah bin Khalaf au akhuhu Ubay bin Khalaf au ghairuhuma. Sama saja ayat ini terkait dengan Umayyah bin Khalaf ataukah saudara dia Ubay bin Khalaf ataupun yang lain-lain dari kalangan orang-orang yang semuanya itu disebut tadi adalah mati pada waktu perang Badar. Laqad adallani anidz dzikr, sungguh si fulan tadi telah menyesatkan saya dari peringatan Allah. Wahuwal Quran, yaitu Al-Quran, karena dia adalah peringatan. Ba'da idja'ani, setelah Al-Quran itu datang, setelah peringatan itu datang kepada saya, ay ba'da bulughihi ilai, setelah dia itu sampai kepada saya. Qala Allah Ta'ala wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah Ta'ala berfirman, dan setan itu memang selalu sangat menelantarkan manusia. Yakhzuluhu anil haq, menelantarkan dia dari kebenaran, tidak menolong, bahkan menjadikan dia menjauh dari kebenaran. Wa yasrifuhu an, memalingkan dia dari kebenaran. Wa yasta'miluhu fil batil, bahkan mempergunakan manusia itu di dalam kebatilan. Wa yad'uuhu ilaih, dan mengajak manusia kepada kebatilan tadi. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Ini semua penjelasan tentang betapa merugikannya tipu daya setan itu. Fala budda min tahsinil hirz wal i'tisami billahi min fitnatis syaitan. Maka kita wajib untuk memperbagus penjagaan dan memperbagus perlindungan diri dengan Allah Ta'ala. I'tisam yaitu memohon perlindungan, berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah syaitan, hatta nakuna minan najinas salimin, agar kita menjadi termasuk dari orang-orang yang selamat. Najin dan salimin sama, yaitu selamat. Al-babus tsani turuqus syaitan li'ighwa'in nas, jalan-jalan setan untuk menyesatkan manusia. Qala al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, Syaibata bukan Syaibati. Kenapa? Ya karena dia majrur. Kenapa majrurnya dengan Syaibata? Iya, mamnu' minas sharaf, tamam. Ilahnya apa? Alamiyah ma'a at-ta'nis. Thayyib. Fil musannaf bi raqam 19 alfan wa salasumi'atis ahwa isrin, 19.329. Ini jasa besar dari muhaddisun, mengumpulkan hadis sampai sebanyak ini dan sekian kali lipatnya. Kita tinggal membacanya, tinggal memeriksanya dan seterusnya. Tapi yang menghabiskan segalanya untuk itu adalah para muhaddisun.
Mereka punya jasa besar terhadap kita. Haddatsana Muhammad ibnu Fudail ibni Ghazwan an Musa Abi Ja'far As-Saqafi an Salim ibni Abil Ja'ad an Sabrata ibni Abi Fakihah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sabrah bin Abi Fakihah ini namanya diperselisihkan nama dia dan nama ayahnya, tapi memang yang rajih adalah ini namanya dan dia adalah sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada li bani Adam bi'atruqah. Sesungguhnya setan itu duduk menanti Bani Adam di seluruh jalan dia, mengintai di seluruh jalan Bani Adam. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Pertama kali dia duduk mengintai Bani Adam di jalan Islam, menghalangi dia. Faqal tuslimu wa tada'u dinaka wa dina abaik. Apakah engkau masuk Islam? Ini takdirnya adalah atuslimu. Apakah engkau masuk Islam wa tada'u, dan engkau meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Dibisiki dari jalur fanatisme. Gimana kita meninggalkan agama nenek moyang? Mereka lebih pandai daripada kita. Mereka lahir lebih dulu kita, lebih dulu daripada kita. Gimana kita lebih pandai dari mereka? Mereka senior. Kita katakan bahkan Rasulullah lebih senior dari kita semua. Kenapa tidak memikirkan itu? Rasulullah lebih lebih jauh masanya daripada nenek moyang kita. Baik. Kemudian summa qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Orangnya mau masuk Islam, kemudian mau hijrah menemui Nabi. Maka setan menghalangi dia di jalur hijrah. Faqal tuhajiru wa tada'u maulidaka. Apakah engkau akan hijrah dan engkau meninggalkan tanah kelahiranmu? Memang ini adalah ujian yang berat, meninggalkan tanah kelahiran. Ini memerlukan keimanan dan tekad yang kuat. Fatakunu kal farasi fi tiwalih. Maka engkau itu bagaikan kuda yang di dalam ikatannya itu. Tiwal, jangan baca tul. Kalau tul panjang, kalau taul itu adalah karunia, tapi tiwal maksudnya adalah kuda itu ada di taman boleh jadi, tetapi dia diikat, tidak bebas. Namanya di negeri orang asing, aktivitasnya tidak sebebas ketika di tanah airnya sendiri. Summa qa'ada lahu bi tariqil jihad. Orangnya mau hijrah, sekarang dia mau jihad bersama Nabi. Ini awal kisahnya tentunya, dan ini umum sampai hari kiamat. Maka setan duduk menghalangi dia di jalan jihad. Qal tujahidu fatuqtalu fa tutazawwaju mura'atuk. Apakah engkau akan berjihad lalu engkau terbunuh, kemudian istrimu diperistri oleh orang lain, wa tuqassamu mirasuk, dan warisanmu akan dibagi-bagi. Dia dibisiki dari jalur asyuh, yaitu sikap bakhil, tidak mau menolong agama Allah dan tidak mau berkorban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dzalik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan itu, yaitu mampu melewati bisikan setan ini tadi, dhaminallahu lahul jannah. Allah menjamin untuk dia surga. In qutila aw mata ghariqan aw hariqan fa akalahu sabu. Kalaupun dia terbunuh, ataupun dia mati tenggelam, ataupun dia mati terbakar, lalu dia dimakan oleh binatang buas, tetap dia akan masuk surga. Terserah matinya seperti apa. Baik, sanadnya hasan dan pembahasannya ada di dalam catatan kaki kita ini. Wa maknal hadis, makna dari hadis ini, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada li bani Adam bi atriqah. Ini ada dua pembacaan, atriqah atau atruqihi dengan hak yang tanpa titik dua. Ada dua pembacaan. Sesungguhnya setan itu duduk mengintai Bani Adam di berbagai jalan. Qala al-allamatu Ibnul Athir rahimahullah, hiya jam'u tariq. Atriqu, yaitu atriqah ini adalah jamak dari tariq, alat ta'nis, sebagai bentuk ta'nis. Li'anna tariq tudzakkaru wa tu'annas. Ya, ini harusnya nunnya di tasdid. Tu'annas. Jadi tariq ini secara bahasa Arab dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Demikian pula sabil. Sabil juga yu'annas dan yudzakkar. Fa jam'uhu ala tadhkir atriqah.
jamak secara yaitu apa? Jamak mudzakarnya adalah atriqah, karaghifin wa arghifah. Wa ala ta'nits atruk. Adapun kalau muannasnya adalah atruk, ra-nya itu di dhammah. Ka yamin wa aiman. Ini harusnya ya. Ini harokatnya keliru ini. Yamin wa aiman. Baik, selesai dari nihayah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Fama min tariqi khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih." Maka tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali dalam keadaan, wawunya adalah wawu haliyah, dalam keadaan ada setan yang duduk di situ. Yaqta'uhu 'ala salik, yaitu merompak atau merampok orang yang berjalan di jalan tersebut, menghalangi dia agar berhenti dari jalan itu. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada lahu bi tariqil Islam faqal tuslimu wa tad'u dinaka wa dina abaik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan duduk mengintai Bani Adam di jalan Islam. Lalu dia mengatakan, apakah kamu akan masuk Islam? Lalu kamu meninggalkan dan engkau meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Qala fadilatu Syekhina Muhammad bin Ali bin Adam al-Ethiopi hafizahullah wa syafah, karena sedang sakit keras beliau. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam faqal tuslim istifhamun bi taqdiri hamzatil istifham atuslim. Wa huwa lil ingkar, ini soal ingkari. Apakah engkau begini? Padahal demikian. Ini adalah soal ingkari. Atuslim. Selesai dari Zakhiratul Uqbah, dan ini adalah syarah terbaik terhadap apa? Terhadap Sunan An-Nasa'i dengan takdim Al-Imamul Wadi'i. Tsumma qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini kuranglah dulu jalalah Allah, atau kita kasih al depannya, qaulur Rasul. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Lalu setan mengintai dia lagi di jalan hijrah. Faqala tuhajiru wa tad'u maulidak fatakuna kal farasi fi tiwalih. Apakah engkau akan hijrah dan engkau meninggalkan tempat kelahiranmu sehingga engkau itu seperti kuda yang diikat atau ditambatkan di tali ikatannya itu. Qauluhu tiwalih qala al-allamatu Sindi rahimahullah bi kasri ta wa fathil waw. Tiwal wa huwa al-hablul ladzi yushaddu ahadu tarafaihi fi watat wa tarful akhar fi yadil faras, yaitu tali yang salah satu ujungnya itu diikatkan pada sebuah tambatan, watat, tambatan, terserah dia terbuat dari besi atau kayu atau apa. Sementara ujung yang lainnya itu ada di tangan kuda, maksudnya ya kaki bagian depan barangkali atau lehernya, terserah. Wa hadza min kalami syaitan. Ini adalah dari ucapan setan. Wa maqsuduhu annal muhajira yasiru kal muqayyad fi biladil ghurbah. Maksud dia adalah bahwasanya orang yang hijrah itu menjadi seperti orang yang terikat, orang yang terbelenggu di negeri keterasingan dia, di negeri asing. La yaduru illa fi baitih. Dia tidak berkeliling kecuali di rumahnya sendiri, tidak banyak pergi ke sana kemari. Wala yukhalituhu illa ba'dha ma'arifih. Tidak ada yang berkumpul dengan dirinya kecuali sebagian orang yang dia kenal. Fahuwa kal farasi fi tiwal, maka dia seperti kuda di dalam tambatannya. La yaduru wa la yar'a illa biqadarih. Dia tidak berkeliling dan tidak pula mencari rumput, yar'a yaitu mencari makanan, kecuali sesuai dengan kadar talinya itu. Sepanjang apa talinya? Pendek tentunya. Bi khilafi ahlil biladi fi biladihim, berbeda dengan penduduk negeri di tanah air mereka sendiri. Fa innahum mabsutuna la dhiqa alaihim. Mereka betul-betul terbebaskan tanpa memiliki kesempitan sama sekali. Ka ahadihim fa ahaduhum kal farasil mursal.
maka salah seorang dari mereka adalah bagaikan kuda yang lepas, kuda yang dibebaskan, terserah lari kemana yang dia sukai. Selesai dari Hasyiyatu As-Sindi. Summa qaulu Rasul, ini juga sama. Kenapa terlupakan ya, terhapus? Harusnya apa? Ar-Rasul atau Rasulullah. Summa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dzalik, barang siapa mengerjakan itu. Qala fadilatu Syaikhina al-Allamah Muhammad al-Ethiopi hafidahullah wa syafah, wal makna anna man fa'ala ma taqaddam min mukhalafati syaitan. Maknanya adalah barang siapa melakukan apa yang disebutkan terdahulu, yaitu menyelisihi setan fil islami wal hijrati wal jihad, di dalam masalah Islam, hijrah dan jihad, famat, lalu dia mati. Jawabannya setelahnya. Summa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhaminallahu lahul jannah, Allah menjamin surga untuk dirinya. Seandainya ada orang masuk Islam, orang yang dijanjikan barang siapa masuk Islam maka dia akan diberi tanah 1 hektar. Oh, insyaallah semua orang Cina masuk Islam itu. Demikian pula orang yang lain-lain. Baik, bagaimana sementara yang menjamin adalah Allah Ta'ala? Kalau politikus boleh apa? Dusta. Sementara Allah Ta'ala adalah maha benar, menjamin bukan tanah 1 hektar tapi surga yang luasnya adalah bagaikan langit dan bumi atau lebih. Maka bagaimana orang tidak mempercayai itu? Tayyib. Qala fadilatu Syaikhina al-Allamah Muhammad al-Ethiopi hafidahullah, kana haqqan ay sabitan bi muqtadal wa'di sabit. Bukan maksudnya kita mewajibkan untuk Allah, tetapi haqqan di sini adalah sabit, sesuatu yang pasti, sesuai dengan tuntutan janji yang terdahulu, karena Allah memang maha mampu dan maha jujur. Alallahi azza wajal an yudkhilahul jannah, pasti Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Dukhulan awalian, yaitu masuk pada kali yang pertama tanpa melewati penyiksaan dulu. Kenapa? Wa illa, karena jika tidak demikian, illa yaitu indanlah, famujarradu imanihi yastahiqu bihil jannah, semata-mata orang beriman dia berhak masuk surga. Tapi bukan itu yang diinginkan dalam hadis ini, yaitu yang diinginkan adalah masuk tanpa melalui penyiksaan dulu. Betul-betul apa? Dia adalah muslim yang berjihad dan berhijrah, tapi jihadnya tentunya bukan jihadnya khawarij yang membuat kekacauan di jalan-jalan atau membuat pembakaran di pasar-pasar ataupun merusak jembatan, bukan itu. Atau membunuh kaki tangan, itu bahasa Melayu, membunuh para aparatur negara. Ini adalah khawarij dan mereka adalah anjing neraka itu sendiri, dan bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi jihad yang syar'i. Selasa dari dakhirah. Summa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qutila aw mata ghariqan aw hariqan fa akalahu sabu. Kalau dia mati, kalau dia terbunuh atau mati tenggelam atau terbakar, lalu dia dimakan oleh binatang buas. Qala fadilatu Syaikhina al-Allamah Muhammad al-Ethiopi hafidahullah wa syafah, wal murad ta'mimu ahwalil maut. Yang diinginkan di sini adalah keumuman keadaan dari kematian dia. Ini umum, terserah matinya dengan cara apa. Berapa banyak orang yang berjihad tapi matinya bukan apa? Dalam keadaan terbunuh di medan perang, tapi tetap janji Allah akan ditunaikan, asalkan dia mati di atas istiqamah. Ai sawaun kana mautuhu bil qatli awil gharik au waqsi dabbatih, sama saja matinya karena terbunuh atau karena tenggelam atau karena ditanduk oleh binatang dia, au ghairi dzalik, ataupun yang selain itu, min asbabil maut, dari sebab-sebab kematian. Fa innallaha azza wa jalla yudkhiluhul jannah, karena Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Selesai dari dakhirah. Fasyaitan lahu turuqun wa marahilu fi ighwa'in nas, maka setan itu memiliki jalan-jalan dan fase-fase di dalam menyesatkan manusia. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yakfi min syarrih annahu aqsama billah la yaqudanna li bani adama siratahul mustaqim. Cukuplah untuk menjelaskan kejahatan dan keburukan setan itu, bahwasanya dia bersumpah atas nama Allah untuk duduk mengintai Bani Adam di atas jalan Allah yang lurus. Bukan bersumpah untuk tobat, tapi justru untuk betul-betul menyesatkan manusia di hadapan Allah. Sumpahnya itu, ini betul-betul di puncak kejahatan.
Wa aqsama la ya'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan juga dia bersumpah benar-benar dia akan mendatangi manusia dari arah depan dan belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka. Wa laqad balagha syarruhu an a'malal makidah. Dan kejahatannya itu telah mencapai suatu tingkatan yang mana dia membuat tipu daya, akmal yaitu membuat tipu daya, wa balagha fil hilah, dan bersungguh-sungguh di dalam membuat tipu daya itu sendiri. Hilah yaitu tipu daya atau daya upaya. Hatta akhraja Adam minal jannah, sehingga dia berjaya, dia sukses mengeluarkan Adam dari surga. Ini tipu daya yang sangat berat, naudzubillah. Bukan hanya sekali dua kali, tapi namanya waswasa itu berulang-ulang sampai akhirnya Nabi Adam tergelincir dengan hikmah dari Allah Ta'ala di balik itu. Summa lam yakfihi dzalik, lalu tidak cukup bagi dia itu, dia tetap tidak puas, naudzubillah. Hatta staqata'a min auladihi surtatan nar, sehingga dia mengambil satu potong dari keturunan Adam itu, satu surtah adalah potongan dari neraka, ba'san yaitu apa? Utusan. Min kulli alfin wa tis'atin wa tis'in. Seakan-akan ada apa? Ada yang terputus di sini ya, dari kalam Ibnul Qayyim atau dari kalam yang menukilkannya di sini. Min kulli alfin adalah tis'atun wa tis'in wa tis'imi'ah, harusnya demikian. Dari setiap 1000 keturunan Adam itu 999 diambil oleh setan menjadi apa? Penghuni neraka, naudzubillah. Summa lam yakfihi dzalik, kemudian itu pun tidak cukup bagi dia. Hatta a'malal hilata fi ibtali da'watillahi minal ard, sehingga dia membuat tipu daya atau daya upaya untuk membatalkan dakwah Allah di bumi. Tidak merasa cukup dengan yang tadi, bahkan dakwah Allah harus dimatikan dan cahayanya itu dipadamkan, naudzubillah. Wa qasada an takuna da'watullah, dan dia menginginkan agar dakwah itu untuk dirinya saja, dakwah setan, seruan setan. Wa an yu'bada min dunillah, agar dia disembah, bukan Allah yang disembah. Fa huwa sa'in bi aqsa juhdihi ala itfa'i nurillah, maka dia itu berusaha di puncak kesungguhannya untuk memadamkan cahaya Allah, wa ibtali da'watih, dan untuk membatalkan dakwah Allah, wa iqamati da'watil kufur, bersungguh-sungguh untuk menegakkan dakwah kekufuran, wa syirik, dan kesyirikan, wa mahwit tauhid, bersungguh-sungguh untuk menghapus tauhid, wa a'lamih, dan tanda-tanda tauhid, minal ard, dari muka bumi. Maka seperti itu tipu daya setan, tetapi banyak dari kaum muslimin yang lalai, banyak dari mereka yang tidur, banyak dari mereka yang justru sibuk untuk main bola di padang-padang bola, padahal harus membayar. Yang lain membayar entah berapa belas ribu atau berapa puluh ribu untuk masuk ke stadion sekedar untuk menonton bola. Padahal kalau ke masjid gratis, ada kipas angin, ada boleh jadi AC-nya dan lain-lain, tapi mereka tidak mau. Padahal apa? Setan betul-betul berusaha memadamkan cahaya dari agama anak-anak muslimin itu sendiri. Tapi anak-anak itu yang lalai, orang tua mereka juga tidak waspada. Wa yakfi min syarrih, dan cukuplah keburukan dia itu, gambaran tentang keburukan dia, annahu tasadda li Ibrahim khalilir rahman hatta ramahu qaumuhu bil manjanik ilan nar. Bahwasanya dia tampil menghadang Nabi Ibrahim, kekasih Ar-Rahman, sampai-sampai kaumnya itu melemparkan beliau dengan ketapel besar ke dalam api. Ini dari tipu daya siapa? Ini dari hasungan setan. Kekasih Allah sampai disakiti seperti itu. Faraddallahu ta'ala kaidahu alaih, maka Allah Ta'ala membalikkan tipu daya itu kepada setan sendiri. Wa ja'alan nara ala khalilihi bardan wa salama, dan Allah menjadikan api neraka itu justru kesejukan dan keselamatan untuk kekasihnya. Ini hujah yang sangat besar, dakwah yang sangat besar di hadapan orang satu negeri pada waktu itu, yaitu negeri Babil, karena asal Nabi Ibrahim adalah di Babilonia, di Irak, sebelum beliau pindah ke Haran, Syam. Wa tasadda lil masih hatta aradal yahudu qatlah,
Demikian pula termasuk dari kejahatan setan adalah dia tampil menghadang, melawan Al-Masih, yaitu Nabi Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga orang-orang Yahudi ingin membunuh beliau, padahal beliau ini adalah Nabi dan Rasul bagi orang Yahudi. Tapi penentang yang pertama justru adalah orang Yahudi sendiri, terutama adalah para pendetanya yang merasa tersaingi di dalam kepemimpinan. Wa solbah, orang Yahudi ingin untuk menyalib beliau. Faradallahu kaidahu wa sonal masiha wa rafa'ahu ilaih. Maka Allah membalik tipu daya setan tadi, dan Allah memelihara Al-Masih, dan Allah mengangkat Al-Masih kepadanya, yaitu ke langit. Allah Ta'ala di langit sana. Dan nanti di menjelang hari kiamat beliau turun lagi untuk memerangi Yahudi dan Nasara. Wa tasadda li Zakaria wa Yahya hatta qutila, dan dia tampil menghadang, melawan Zakaria dan Yahya sehingga kedua-duanya terbunuh di jalan Allah. Wallahul musta'an. Agama ini tidak berjalan di atas jalan yang penuh bunga dengan wewangian, tapi penuh di atas ujian dan cabaran serta cobaan. Wastasara fir'auna hatta zayyana lahul fasadal azima fil ard, dan juga dia itu yang membangkitkan Fir'aun. Istasar, semula tenang kemudian menjadi berkobar. Ini makna istasar, saro, yaitu apa? Berkobar. Sehingga dia menjadikan indah bagi Fir'aun kerusakan yang besar di muka bumi. Wa da'wa annahu rabbuhumul a'la, menghiasi untuk Fir'aun sehingga yaitu untuk mendakwakan bahwasanya dia adalah Rabb yang tertinggi bagi mereka, menyelisihi agama dari para raja-raja sebelumnya, yang mana raja sebelumnya itu sebagiannya adalah mengikuti dakwah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, untuk halaman berikutnya kita baca setelah zuhur insyaallah. Wallahu taala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.